Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Rohimatul Sofia dan juga kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kinetika reaksi. Nama saya Zidan Al-Fahri, NIM 05. Nama saya Risa Muhammad Sofian, NIM 20. Nama saya Ilham Berdayat, NIM 051. Nama saya Muhammad Abdul Ridwan, NIM 07. Kinetika reaksi. Kinetika reaksi menggambarkan suatu studi secara kuantitatif tentang perubahan kadar terhadap waktu oleh reaksi kimia. Kecepatan reaksi ditentukan oleh kecepatan terbentuknya zat hasil dan kecepatan pengurangan reaktan. Tatapan kecepatan K adalah faktor pembanding yang menunjukkan hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi reaktan. Keberadaan reaksi kimia ditentukan oleh tinjauan termodinamika dan kinetika. Termodinamika memberikan informasi ke arah mana reaksi atau perubahan kimia itu secara spontan dapat berlangsung, atau dengan kata lain ke arah manakah sistem kimia itu mempunyai kestabilan yang lebih besar. Sedangkan kinetika mempermasalahkan laju reaksi dan mekanisme reaksinya. Informasi kinetika digunakan untuk meramalkan secara rinci mekanisme suatu reaksi, yaitu langkah-langkah yang ditempuh reaksi untuk menentukan hasil reaksi itu sesuai yang diinginkan. Di samping itu, kinetika juga memberikan informasi untuk mengendalikan laju reaksi. Informasi semacam itu sangat berguna bagi para ahli sintesis senyawa kimia, sehingga hasil sintesisnya memuaskan. Selain itu, terdapat contoh lain dalam kehidupan sehari-hari tentang kinetika reaksi, yaitu pembuatan sayur terkadang dengan rasa yang pas dan tak jarang pula dengan rasa yang asin atau bahkan tak berasa. Tidak jauh berbeda dengan pembuatan teh. Dalam proses pembuatan sayur juga memiliki teknik khusus agar terasa pas di lidah. Tak jarang proses tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk membuktikan kami melakukan percobaan yang berkaitan dengan kinetika reaksi dengan maksud agar kita dapat mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi pada suatu reaksi. Kinetika kimia adalah cabang ilmu yang mempelajari kecepatan reaksi kimia yang terjadi. Pengertian reaksi kimia digunakan untuk melukiskan kelajuan perubahan kimia yang terjadi. Sedangkan pengertian mekanisme reaksi digunakan untuk melukiskan serangkaian langkah reaksi yang meliputi perubahan keseluruhan dari suatu reaksi yang terjadi. Dalam kebanyakan reaksi, kinetika kimia hanya mendeteksi bahan dasar yang lenyap dan hasil yang timbul. Jadi hanya reaksi keseluruhan yang dapat diamati. Perubahan reaksi keseluruhan yang terjadi kenyataannya dapat terdiri atas beberapa reaksi yang berturutan. Masing-masing reaksi merupakan suatu langkah reaksi pembentuk hasil-hasil reaksi. Reaksi kimia adalah proses berubahnya reaksi menjadi irasil reaksi. Proses itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Contohnya, bensin terbakar lebih cepat dibandingkan minyak tanah. Ada reaksi yang berlangsung secara cepat, seperti membakar dinamit yang menghasilkan ledakan, dan yang sangat lambat, seperti besi berkarat. Pembahasan tentang kecepatan atau laju reaksi disebut kinetika kimia. Dalam kinetika kimia ini dikemukakan cara menetralkan laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya. Pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi guna dalam mengontrol kecepatan reaksi sesuai yang diinginkan. Kadang-kadang kita ingin reaksi berlangsung cepat, seperti pembuatan amoniak dan hidrogen, atau dalam pabrik yang menghasilkan zat tertentu. Akan tetapi, kadang-kala kita ingin memperlambat laju reaksi, seperti mengatasi berkaratnya besi, memperlambat pembusukan makanan dan oleh bakteri, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju: 1. Reaksi, 2. Konsentrasi reaksi, 3. Suhu, 4. Katalis.
1. Sifat reaksi. Salah satu faktor penentu laju reaksi adalah sifat reaksinya. Ada yang reaktif dan ada yang kurang reaktif. Misalnya bensin lebih cepat terbakar daripada minyak tanah. Demikian juga logam natrium bereaksi cepat dengan air, sedangkan logam magnesium lambat. Yang kedua, konsentrasi prereaksi. Dua molekul yang akan bereaksi harus bertabrakan langsung. Jika konsentrasi bereaksi diperbesar, berarti kerapatannya bertambah dan akan memperbanyak kemungkinan tabrakan sehingga akan mempercepat reaksi. Akan tetapi harus diingat bahwa tidak selalu pertambahan konsentrasi bereaksi meningkatkan laju reaksi, karena laju reaksi dipengaruhi juga oleh faktor lain yang akan diterangkan pada pasal 11. Gas suhu. Hampir semua reaksi menjadi lebih cepat bila suhu dinaikkan, karena kalor yang diberikan akan menambah energi partikel bereaksi. Akibatnya jumlah dan energi tabrakan bertambah besar. 4. Katalis. Laju suatu reaksi dapat diubah atau umumnya dipercepat dengan menambah zat yang disebut katalis. Katalis sangat diperlukan dalam reaksi zat organik dalam organisme. Katalis dalam organisme disebut enzim dan dapat mempercepat reaksi ratusan sampai puluhan ribu kali. Definisi laju reaksi. Laju reaksi kimia didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk per satuan waktu. Laju reaksi adalah perubahan jumlah bereaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Karena reaksi berlangsung ke arah pembentukan hasil, maka laju reaksi adalah pengurangan jumlah bereaksi per satuan waktu atau pertambahan jumlah hasil reaksi per satuan waktu. A tambah B menjadi C. Laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi molar ZA, sehingga satuan laju reaksi yang umum adalah mol L-1 detik 1 atau molar per detik 1. B. Laju reaksi dapat juga diterangkan melalui pengurangan zat B atau bertambahnya zat C. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tanda negatif diberikan untuk laju pengurangan reaksi dan positif untuk membuktikan hasil reaksi. Sehingga pernyataan laju reaksi dapat ditulis sebagai berikut: laju reaksi sama dengan laju pengurangan zat A, laju reaksi sama dengan B laju pengurangan zat B, laju reaksi sama dengan laju perbentukan zat C. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Sifat alami reaktan. Sifat ini adalah sifat yang paling tidak dapat dikontrol oleh ahli kimia. 2. Suhu. Semakin tinggi suhu sistem akan semakin cepat reaksi kimia berlangsung. 3. Kehadiran katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa mengubah komposisinya. 4. Konsentrasi reaktan. Secara umum, semakin tinggi konsentrasi reaktan akan semakin cepat pula reaksinya. 5. Tekanan gas reaktan gas. Secara umum, semakin tinggi tekanannya akan semakin cepat reaksinya. 6. Wujud partikel molekul. Semakin kecil ukuran reaktan padat, semakin kecil wujud partikel molekulnya dan akan semakin cepat reaksinya. Kita sudah mengenal istilah kecepatan untuk benda-benda yang bergerak seperti mobil, kereta api dan sebagainya. Kecepatan adalah tempuh benda dalam satuan waktu. Misalnya kecepatan mobil atau V sama dengan 60 km per jam. Dalam reaksi kimia tidak ada benda bergerak, melainkan perubahan suatu zat menjadi zat lain. Jadi dengan sebuah gilingan padi yang mengubah padi menjadi beras. Kecepatan gilingan padi ditentukan dari jumlah padi yang habis atau jumlah beras yang dihasilkan per satuan waktu. Untuk reaksi A menjadi B, reaksi atau A menjadi berkurang. Pada saat yang sama hasil reaksi B bertambah. Dengan demikian laju reaksi rata-rata R dapat diungkapkan dari pengurangan A ke B. Perubahan konsentrasi A dan hasil reaksi B dalam reaksi ini dapat digunakan dengan bahan kue, yaitu mengubah bahan baku menjadi kue. Misalkan untuk satu kue diperlukan 4 butir telur dari 1 kg tepung. Untuk menentukan kecepatan produksi pabrik dapat dinyatakan
dari jumlah telur atau banyak telur yang habis atau jumlah buah yang dihasilkan tiap hari. Cukup diambil salah satu dan tidak perlu ketiganya. Laju suatu reaksi dapat diketahui dari hasil percobaan laboratorium. Suhu percobaan hasil kontrol dan tetap karena laju dipengaruhi oleh suhu. Konsentrasi tiga reaksi harus diukur sebelum dan setelah reaksi berlangsung selang waktu tertentu sehingga didapat nilai konsentrasi untuk berbagai waktu. Kecepatan reaksi dalam suatu reaksi kimia menyatakan jumlah mol zat per satuan monomer yang bereaksi dalam satu satuan waktu. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh sifat zat yang bereaksi, suhu reaksi, konsentrasi zat, luas permukaan, dan katalisator. Menurut Bergman atau kegiatan massa kimia, pada suhu tetap kecepatan reaksi dalam suatu sistem homogen berbanding langsung dengan kecepatan zat yang bereaksi. Koefisien masing-masing zat bereaksi diberikan pangkat di tiap-tiap perkataannya. A plus NB plus ZB. Kecepatan reaksi adalah V sama dengan K A M B N, di mana V kecepatan reaksi, K sama dengan ketetapan kecepatan reaksi, M dan N sama dengan orde reaksi bila variabel B dibuat tetap, maka persamaan kecepatan reaksi berubah menjadi V sama dengan dA atau per dt sama dengan K AM atau log V sama dengan log K plus M log A. Pada suatu tetap kecepatan reaksi berubah-ubah sesuai dengan kecepatan A, sehingga apabila persamaan ini digambarkan akan diperoleh grafik sebagai berikut. Dan grafik di atas dapat diperoleh nilai tetapan kecepatan reaksi K dan orde reaksi M. Nilai K dan M dapat pula dihitung dari persamaan-persamaan yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh. Telah diketahui bahwa suhu tetap kecepatan reaksi berubah-ubah sesuai perubahan kepekaan zat yang bereaksi. Sebaliknya, pada kepekaan yang tetap kecepatan reaksi berubah sesuai dengan perubahan suhu. Tatapan kecepatan reaksi dipengaruhi oleh suhu. Hubungan antara tatapan kecepatan reaksi dengan suhu diperlihatkan dalam persamaan Arrhenius sebagai berikut. K sama dengan A elektron EA per RT atau INK sama dengan INA dikurangi EA per ST, di mana A tetapan Arrhenius, EA energi aktivitas, R tatapan gas, T suhu derajat Kelvin. Dari persamaan ini terlihat bahwa grafik INK sebagai fungsi 1/T merupakan garis lurus dengan intercept INA dan gradien EA per R. Dengan demikian nilai tatapan A dan energi aktivasi EA dalam reaksi tersebut dapat ditentukan. Pengaruh-pengaruh laju reaksi yang disebutkan oleh konsentrasi adalah sebagai berikut. 1. Persamaan laju reaksi. Laju reaksi tergantung pada konsentrasi reaksi. Pada saat itu, bila reaksi A ke X, maka R sama dengan min D A per dt. A atau 4, R sama dengan K A M. M disebut orde yang nilainya mungkin 0, 1, 2, 3 atau pecahan. Persamaan jika disebut persamaan laju reaksi, dan K adalah konstan laju reaksi. Nilai K bergantung pada jenis dan suhu. Artinya bila suhu berubah, maka nilainya juga berubah. Bergantung pada jenis reaksi dan suhu. Artinya bila suhu berubah, maka nilainya juga berubah. 2. Komolekulan reaksi. Jumlah molekul yang terlibat dalam suatu reaksi disebut komolekulan reaksi. Jumlah ada yang 1 tunggal, 2 dan 3 yang berturut-turut disebut unimolekular, bimolekular, dan termolekular. Ada reaksi yang kemolekularnya 1
sama dengan ordernya. Tetapi ada pula yang tidak. Yang sama disebut reaksi sederhana, sedangkan yang tidak sama disebut reaksi rumit. Pengaruh suhu. Telah umum diketahui bahwa kenaikan suhu mempercepat reaksi, sebaliknya penurunan suhu memperlambat reaksi. Kita berpengalaman dalam memasak terasi dengan api besar lebih cepat dibandingkan dengan api kecil. Kemudian makanan seperti ikan lebih awet dalam lemari es karena penurunan suhu memperlambat pembusukan. Ditinjau dari hukum laju reaksi, misalnya reaksi A plus B plus C dengan hasil mempunyai R sama dengan K AM B N C derajat. Perubahan suhu mempengaruhi K karena nilainya bergantung pada suhu dan jenis reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka jumlah dan energi tumbukan antara molekul bereaksi bertambah. Pengaruh suhu. 1. Syarat terjadinya reaksi. Di samping syarat termodinamika, yaitu delta G kurang dari 0, reaksi dapat berlangsung bila terjadi tumbukan langsung antara molekul bereaksi. Tumbukan R itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu posisinya efektif dan energinya mencukupi. 2. Molekul bereaksi dalam wadahnya selalu bergerak ke sebelah arah dan berkemungkinan besar bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun berbeda. Tumbukan itu dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Tumbukan efektif adalah keadaan molekul sedemikian rupa sehingga antara A dan A saling bertabrakan. Tumbukan tidak efektif jika yang bertabrakan adalah atom-atom yang berbeda, yaitu A dengan B. Tumbukan juga tidak efektif bila antara molekul AB hanya bersenggolan antara 2 atom. Tumbukan yang tidak efektif mirip dengan 2 mobil yang hanya bersenggolan sedikit sehingga tidak mengalami kerusakan berarti. Atau seseorang yang kena tembak ujung kupingnya sehingga tidak sampai mati, tetapi jika kena kepalanya dan mati termasuk tumbukan efektif. 3. Jika kaca dilempar dengan batu tetapi tidak pecah, berarti energi kinetik batu tidak cukup untuk memecahkan kaca. Demikian juga tabrakan molekul bereaksi, walaupun sudah bertabrakan langsung dengan posisi yang efektif, tetapi bila energi kurang tidak akan menimbulkan reaksi. Sebenarnya laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju pengurangan reaksi atau pertambahan produk untuk satuan waktu. Hukum laju sebanding dengan konsentrasi komponen bereaksi yang menentukan laju reaksi. Sedangkan order reaksi menyatakan tingkat reaksi, yaitu pangkat konsentrasi yang menentukan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya konsentrasi bereaksi, luas permukaan bereaksi, dan temperatur reaksi dan katalisator. Pada umumnya, maka besar konsentrasi bereaksi akan makin besar pula laju reaksi, demikian pula halnya dengan luas permukaan bereaksi. Makin luas, makin halus ukuran partikelnya, makin luas permukaan zat tersebut. Meningkatnya konsentrasi maupun luas permukaan zat bereaksi akan menyebabkan peningkatan frekuensi tumbukan efektif atau tumbukan yang mencapai energi pengaktifan yang dapat menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksi akan meningkat. Besarnya peningkatan laju reaksi terhadap tambahannya konsentrasi zat bereaksi bergantung pada order reaksi tersebut. Kesimpulannya, peningkatan laju reaksi akibat meningkatnya temperatur dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan frekuensi tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Oksidasi senyawa nitrogen 6 oksidasi merupakan contoh peningkatan temperatur akan menurunkan laju reaksi. Namun secara umum setiap peningkatan 20 derajat Celcius akan meningkatkan laju reaksi 2 atau 3 kali semula. Ketergantungan laju reaksi terdapat suhu tergambar melalui ketergantungan tatakan laju atau K terdapat suhu T. Makin tinggi suhu, harga K makin besar. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan Arrhenius K sama dengan AI EA atau RT. Faktor A disebut sebagai faktor responsial atau faktor frekuensi, sedangkan faktor
EA atau RT menggambarkan fraksi molekul pada reaksi yang memiliki energi yang cukup atau EA untuk melangsungkan reaksi. Energi minimal yang dibutuhkan oleh molekul untuk bereaksi disebut energi pengaktifan. Sekian presentasi dari kami buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para teman-teman yang saya cintai untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Suhairi dari kelompok 3 ingin bertanya tentang kinetika reaksi. Apa itu katalisator? Sekian pertanyaan dari saya. Saya akan menjawab. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan Mas Raffi. Apa yang dimaksud dengan katalisator? Yaitu katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Nama saya Rifki Ardiansa, NIM 45, mau bertanya. Oke. Apakah konsentrasi mempengaruhi kinetika reaksi? Enggak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Jadi konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yoga Mariono, NIM 25 dari kelompok 3. Mengapa suatu reaksi akan lebih cepat apabila suhu dinaikkan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan dari Mas Yoga. Mengapa suatu reaksi semakin cepat bila suhu dinaikkan? Apabila suatu suhu pada reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Untuk Mas Yoga bisa dimengerti? Bisa. Izin bertanya, saya Zidane Alisya Arif, NIM 2210641041. Apa faktor-faktor kinetika reaksi? Saya akan menjawab soal dari Mas Julian. Jadi bagaimana yang mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Bisa dimengerti.